kita punya teman yang awalnya adalah mukholid tiap hari bareng. Ya, gara-gara minjem apa gitu ya. Terus kemudian jadi nggak akrab. Yang tadinya pokoknya udah kayak bayangan lah jalannya, ya Bu ya. Ke sono bareng, ke sini bareng. Begitu kena masalah, Masya Allah. Masalahnya berat Pak Ustadz. Nah, berat nih katanya berat. Mestinya kan kalau berat sama dipikul, ringan sama mestinya kan begitu. Kehidupan nyejuk hati, sejuk di hati. Masih ada beberapa waktu lagi kita menikmati ibadah di Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Yuk, yang ada di studio siapa yang mau curhat lagi? Yang di sebelah kanan saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya, mungkin mewakili teman-teman yang di luar sana. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang ingin mulai membaca Al-Quran lagi, tapi merasa tidak pantas karena mungkin sudah lama tidak membaca Al-Quran karena ada kesibukan atau yang lainnya. Jadi kalau untuk seperti itu gimana ya Ustadz? Mungkin lebih tepatnya tuh kalau udah lama tuh mau mulai lagi tuh rasanya tuh berat gitu ya. Gitu, gimana, Dan Ustadz? ada rasa malu gitu sama Quran. Aduh, saya udah lama nih ninggalin nih gitu ya. Iya Ustadz. Oke, baik. Langsung saja ditanggapi oleh Ustadz Muhammad Asad. Baik, Ibu. Ya. Kakak. Ya. Kak, kalau misalkan ada temen udah lama nggak komunikasi, 5 tahun misalkan, tiba-tiba nyapa kakak, Canggung lah. gimana? Halo, apa kabar? Gitu. Rasanya gimana? Ada maunya, iya. Habis itu minjem duit, ya. Gimana rasa kita? Kurang nyaman pasti ya? Bagaimana kalau itu tadi kita lakukan kepada Allah? Nah, tapi ternyata Allah itu berbeda dengan manusia. Manusia, kalau kita pergi menjauh atau kita punya sahabat yang pergi menjauh, lalu tiba-tiba nyapa kita, apalagi pas ada maunya, kita pasti kesel. Wah, ini mah ada maunya aja nih nyapa. Gitu ya. Tapi ternyata Allah tidak. Sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita tidak pernah mengingat Allah lagi, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah bersedekah, ketika kita ingin kembali kepada Allah, Allah sangat berbahagia sekali. Bahkan kata Nabi SAW, bahagianya Allah ketika melihat ada hambanya yang ingin kembali kepadanya, yang ingin bertaubat kepadanya, itu melebihi kebahagiaan seorang musafir yang membawa untanya di padang pasir, lalu ia tertidur, dan ketika ia bangun, ia mendapati untanya sudah tidak ada. Lalu dia mencari di semua sisi dari padang pasir yang sangat besar itu. Dia tidak menemukannya. Lalu ia lelah dan tertidur. Dan ketika bangun dari tidurnya, ia mendapati untanya ada di depannya. Kebayang gak bahagianya, Bu? Bahagia banget kan? Nah, Allah bahagianya melebihi dari itu. Allah sangat berbahagia ketika ada hamba ingin kembali kepadanya, ingin memulai kembali sholatnya, ingin memulai kembali membaca Qur'annya. Dan Allah selalu akan menyambut kita dengan lebih baik. Allah selalu merespon apapun yang kita kerjakan dengan lebih baik. Kita mendekat sejengkal pada Allah, Allah mendekat sehasta. Kita mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menyambut kita. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Tapi selalu yakinkan dan ikhtiarkan bahwa kita ingin menjadi lebih baik lagi dan Allah akan menerima itu semuanya. Tapi emang betul sih Ustadz, kita kalau baca Al-Quran tuh
bisa bikin bahagia, ya bikin tenang. Tenang, tentram. Iya, betul. Jadi yang galau-galau ya, ini pasti sering galau nih. Ya, banyak baca Quran ya. Apalagi ini jurusannya jurusan ilmu Quran, ya, Ilmu Masya Quran, Allah. Masya Allah. Ahli-ahli Quran ini Ustadz Masya nih. Allah, Masya Allah. Iya. Terima kasih Terima Ustadz. Baik, pemirsa, kita mau kasih kesempatan nih ya untuk para penonton yang ada di studio untuk curhat. Siapa yang mau curhat berikutnya? Oke, untuk ibu-ibu dulu silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di luar tema Pak Ustadz. Oh ya, Ya. Saya punya seorang teman yang sudah Namanya saya ibu anggap siapa tadi? Ibu Yana. Ibu Yana. Ya. Saya punya seorang teman yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, sahabat. Kita deket banget Pak Ustadz. Tapi ada suatu kejadian yang membuat saya sakit hati sekali sampai sekarang dan detik ini pun saya masih sakit hati. Apa yang bikin sakit hati Bu Yana? doa. Dan saya sulit sekali ya Pak Ustadz untuk memaafkan dia, itu sulit sekali. Walaupun dia sudah minta maaf ke saya dan saya bilang ya saya maafin kayak gitu, tapi di mulut saya aja gitu saya memaafkan dia, tapi di hati sulit untuk menerimanya. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, apakah puasa saya itu dengan rasa sakit hati saya yang saya alami sekarang itu diterima oleh Allah karena masih ada rasa benci dan sakit hati di hati saya. Masih Seperti ada itu Pak Ustadz. ganjalan. Masih ada ganjalan. Masih belum mau memaafkan. Belum mau memaafkan begitu seperti ya? itu. Iya. Begitu aja sih Pak Ustadz. Dan bagaimana cara saya agar saya bisa dengan ikhlas memaafkan mereka gitu, maafkan dia. Oh berarti Gitu banyak aja. dong Bu ya? Enggak Mereka banyak. itu. Berdua. Oh ada dua, bestie padahal ya? Bestie, Itu bisa dibilang bestie. gitu, bestie. Iya, iya. Oke baik, nah Ustadz Ya, terima bagaimana kasih nih banyak, Ustadz. tanggapannya, silakan kepada Ustadz Munawir. Oke, Ibu Yana, ya kan? Ya, Ini kan biasanya kan kalau pakai sini enak Iya. jawabnya gitu loh. Jadi ada amal yang memang bisa menghapus segala kebaikan kita, Bu. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khulqi. Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Tuh. Kita punya teman yang awalnya adalah mukholid tiap hari bareng. Ya, gara-gara minjem apa gitu ya. Terus kemudian jadi nggak akrab. Yang tadinya pokoknya udah kayak bayangan lah jalannya, ya Bu ya. Ke sono bareng, ke sini bareng. Begitu kena masalah, Masya Allah. Masalahnya berat Pak Ustadz. Nah, berat ini katanya berat. Mestinya kan kalau berat sama dipikul, ringan sama mestinya kan begitu. Nah, Allah saja, innallaha ghafurur rahim, maha pengampun. Betul memang. Tapi manusiawi, ya kalau misalnya namanya disakitin begitu ya Allah Bu, obatnya susah bener. Kecuali kalau misalkan orang lain itu yang nyakitin kita udah terbalas oleh orang lain, itu baru biasanya namanya inpas, ya nggak Bu? Nah itu yang susah. Nah apalagi kalau yang anak muda nih, ya kalau disakiti sama temennya, ya kadang-kadang CLBK. Kalau misalkan sama temennya, terus kemudian diambil kekasihnya sama yang lain kan sakit, ya. Ya, Nah itu agak-agak mirip sampai sih Pak Ustadz. kapanpun maafinnya susah kan? Masya Allah. Nah, Ustadz, bocoran katanya. Agak-agak Agak-agak mirip sih katanya. Itu baru pacaran belum suami. Oh dulu. oh begitu, Masya Allah. Iya, Nah, iya. tentunya apa Bu? Rizki, pati, itu semuanya Allah sudah atur, ya. Mungkin suaminya kalau misalkan meninggalkan kita, emang rezekinya udah sampai di situ. Ya, hartanya juga kalau diambil amal, ya memang sudah seperti itu. Tinggal kita sa'idun au sakyun, baik atau buruknya tergantung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Gitu. Jelas ya Bu ya?
Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang dibaca, tetapi juga mukjizat yang hidup di tengah kehidupan kita. Semoga rumah kita tidak hanya dipenuhi oleh kesibukan dunia, tapi juga oleh lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan hati dan membawa keberkahan. Saya Sarhu Gunawan, Ustadz Muhammad Asad, serta Ustadz Munawir pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.